Ya, intinya mata kuliah statistik itu adalah rangkaian dari mata kuliah untuk mendukung tugas akhir Anda. Jadi mulai dari semester 4 kita sudah harus merencanakan tugas akhir Anda nanti akan menjadi seperti apa. Jadi dimulai dari mata kuliah statistik itu adalah prasyarat mata kuliah Medpen. Medpen nanti adalah mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah seminar proposal. Kemudian mata kuliah seminar proposal adalah persyaratan dari mata kuliah skripsi. Jadi skripsi itu juga mata kuliah loh ya. Ya, tugas akhir. Namanya mata kuliah skripsi. Statusnya sama ya mata kuliah. Cuma hanya bobotnya aja yang besar. Berapa SKS? 6 SKS, betul. Jadi sekali Anda tidak mendapatkan nilai A di skripsi, bisa jadi merusak dunia persilatan IPK. Iya kan? 6 SKS loh, besar. Nah, oleh karena itu di prodi itu sudah dipersiapkan skemanya kita untuk 3,5 tahun lulus. Jadi mulai dari semester 4 kita harus mempersiapkan tugas akhir kita. Jadi semester 4 statistik, semester 5 Medpen, semester 6 seminar proposal, semester 7 skripsi. Jika Anda bisa menyelesaikan skripsi dalam 1 semester, insya Allah akan lancar lulus di 3,5 tahun. Ya, tidak mustahil kalau lulus 3,5 tahun. Tapi kalau skripsi Anda tidak selesai 1 semester, berarti nambah semester, nambah 1 semester. Jadi lulus di semester ke-8. Itu program sarjana yang normal. Ya, 3,5, mulai dari 3,5 tahun ya, minimal 3,5 tahun. Jadi kalau S1 4 tahun itu normal, wajar. Tapi kalau sudah lebih dari 6 tahun itu ya enggak normal. Nah, kita rencanakan supaya teman-teman ini bisa lulus di 3,5 tahun. Oleh karena itu kita perlu merencanakan tugas akhir itu mulai dari sekarang. Ini statistik lulus semua kan? Alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal kita menempuh Medpen. Nah, Medpen itu metode penelitian atau metodologi penelitian. Judulnya mata kuliah ini. Metodologi atau metode. Apa bedanya metode sama metodologi? Ada loginya itu aliran. Oh, aliran. Bukan aliran sesat loh ya. Ya, jadi apapun yang ada logonya, logos, logi, log, begitu ya. Terakhir akhirnya ada log. Itu pada umumnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal itu. Nah, metodologi penelitian berarti adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari cara-cara meneliti. Nah, teman-teman nanti lulus kan calon guru SD ini, sarjana calon guru SD. Walaupun guru SD tetap harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang peneliti. Nah, tapi dunia penelitian kita adalah pendidikan dasar. Ya. PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Berarti nanti wilayah penelitian kita adalah tentang pendidikan dasar, terutama di SD. Anak-anak SD, manajemen sekolah, ya, tenaga pendidikan, baik guru maupun tenaga pendidik yang lain. Kemudian bahan ajar, bahan materi yang dikaji di SD. Apa ya, pokoknya berkaitan dengan dunia pendidikan sekolah dasar. Nah, disiplin ilmu kita ada di bidang sosial humaniora. Ya, ada kan ilmu eksak, ya, ada ilmu sosial yang lainnya. Nah, cabang ilmu kita, disiplin ilmu kita ini, bidang kita ada di sosial humaniora.
jadi menjadi seorang peneliti pada bidang atau pada jalurnya sosial humaniora. Sehingga untuk menjadi seorang peneliti itu beda nanti kalau dibedakan seperti misalnya menjadi peneliti dalam ilmu kedokteran ya atau ilmu eksak. Nah, kira-kira kalau mereka itu yang diteliti itu siapa? Misalnya jurusan farmasi, obat. Uji cobanya pakai apa? Ya, kita bikin obat misalnya. Subjeknya atau yang diuji coba itu siapa? Bisa jadi kelinci, bisa jadi tikus, bisa jadi hewan apapun ya. Misalnya ada 5 tikus, ini dikasih dosis 10, ini kasih dosis 20, kasih dosis 30, 40, 50. Kira-kira mana yang paling manjur? Ya kan? Nah, kalau seumpama gagal, misalnya tikusnya mati misalnya. Papa apa enggak papa? Enggak apa-apa, ya sudah, berarti kita tahu ya kalau misalnya obat yang kita buat itu bisa membuat tikus mati, enggak apa-apa kan. Tapi kalau di dunia sosial humaniora Anda uji coba, yang Anda uji coba siapa? Manusia, anak-anak kan. Kalau uji cobanya gagal, kira-kira apa yang terjadi? Mati enggak? Enggak kan? Enggak. Jadi nanti pada perlakuannya pun tidak sama seperti pada dunia eksak. Ya, kita pada dunia sosial humaniora. Oke, nah ini kembali lagi bahwa kita akan mempelajari cara-cara untuk meneliti pada bidang sosial humaniora. Sudah, langsung kita fokuskan saja pada sosial humaniora karena kita nanti akan menjadi guru SD. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di mata kuliah Medpen ini outputnya nanti apa sih? Kita akan buat apa? Kita akan melakukan apa? Yang jelas outputnya akan membuat sebuah proposal penelitian. Proposal penelitian itu nanti arahnya langsung kita arahkan untuk rencana skripsi teman-teman sekalian. Walaupun untuk tugas akhir itu ada 2 skema. Di kampus kita memfasilitasi ada 2 skema untuk tugas akhir sarjana, yaitu dengan jalur skripsi dan yang satunya adalah artikel pengganti skripsi. Apa bedanya, apa persamaannya, apa kekurangan dan kelebihannya nanti kita bahas. Nah, namun demikian sementara ini mata kuliah Medpen ini membekali teman-teman sekalian ini untuk melakukan penelitian di sekolah dasar. Nah, entah nanti tugas akhir Anda. Waalaikumsalam. Ya. Oke, ya. Langsung. Saya mana tadi? Walaupun nanti teman-teman tugas akhirnya mau pakai jalur yang mana? Mau pakai jalur skripsi atau artikel pengganti skripsi, silahkan. Karena itu memang diperbolehkan dan diwadahi, ada SK-nya dari kampus. Tapi arahnya di Medpen ini adalah untuk membekali bagaimana cara membuat sebuah penelitian di sekolah dasar atau di bidang kita. Oke, kita sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkuliahan Medpen, saya jelaskan dulu ya 2 skema tadi yang artikel pengganti tadi kan pengganti skripsi, sama yang satunya skripsi. Teman-teman buat spidol lagi nggak? Ini sama-sama bobotnya 6 SKS ya. 6 SKS sama. 6 SKS sama.
ya. Tapi skripsi ini dimulai dari mata kuliah statistik di sini. Kemudian Medpen, kemudian mata kuliah seminar proposal. Ini 3 SKS, 3 SKS, 3 SKS, 6 SKS. Nah, ini prasyarat untuk ini prasyarat untuk ini prasyarat untuk ini. Nah terus ini Bu, ini tidak ada prasyarat. Nah, sepertinya masih belum. Bisa masuk di persyaratan, bisa jadi tidak. Karena logikanya begini teman-teman. Artikel pengganti skripsi ini memang baru, ya, kebijakan baru di kampus karena memberikan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang telah memiliki aktivitas berkegiatan di mana kegiatan itu setara dengan apa yang dilakukan pada skripsi. Nah, skripsi itu sebenarnya ngapain sih? Skripsi itu kan sebenarnya membuat proposal kegiatan atau proposal penelitian. Kemudian dilaksanakan, kemudian dilaporkan, kemudian membuat artikel dan dipublish. Nah, itu. Nah, nanti di skripsi juga seperti itu, teman-teman. Membuat proposal, melaksanakan kegiatan itu, yang artinya adalah ambil data, kemudian dokumen dibuat, dilaporkan, disidangkan, diuji, kemudian dipublish, membuat artikel. Oke, tapi yang skripsi ini perjalanannya itu panjang. Kok bisa panjang, Bu? Iya, melalui dari berbagai macam mata kuliah prasyarat. Di mana mata kuliah prasyarat ini memang membekali untuk golnya di mata kuliah skripsi yang 6 SKS ini. Statistik ini olah data, ya kan? Belajar olah data dulu. Data apapun, gimana caranya ngolah, gimana cara menyimpulkan, gimana cara menganalisis, semuanya dipelajari di mata kuliah statistik. Tapi tentunya statistik ini sudah langsung menjurus untuk PGSD. Ya kan, yang dipelajari kemarin yang langsung to the point, konsep untuk statistik ngolah data di pendidikan dasar, bukan ngolah datanya farmasi kan. Nah, kemudian gimana caranya membuat proposal. Di sini sudah ada proposal yang harapannya ini adalah untuk skripsi, untuk tugas akhir Anda di semester 7. Jadi di semester 4 ini teman-teman sudah harus bermimpi di semester 7 itu nanti akan menjadi seperti apa. Setelah proposal ini jadi di mata kuliah Medpen, kita seminarkan di mata kuliah seminar proposal. Jadi one by one presentasi di depan, ya, memaparkan rencana penelitian yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, ini bisa jadi dalam artian latihan pembantaian, ya, dalam tanda kutip ya. Bukan pembantaian dalam ini ya, tapi di sini kita sharing. Ini loh, saya punya rencana penelitian, punya proposal seperti ini teman-teman. Saya paparkan, saya ceritakan. Nah, nanti teman-teman yang lainnya memberikan masukan. Celahnya ada di mana? Nah, menurut teman-teman, proposal saya yang saya buat ini, instrumen yang saya buat seperti ini kurangnya apa? Cocoknya di mana dan seterusnya, saling diskusi. Nah, ini juga melatih mental, sebenarnya juga melatih mental dalam ujian menghadapi skripsi. Ketika skripsi kan ada seminar proposal. Ini namanya sama ya, tapi beda. Ini seminar proposal mata kuliah. Tapi kalau seminar proposal pada mata kuliah skripsi ini memang ujian proposal itu diujikan di depan 2 dosen pembimbing dan 1 dosen penguji. Jadi melibatkan 3 dosen. Setelah seminar proposal di mata kuliah skripsi, ambil data, kemudian dibuat dokumennya bab 1 sampai bab 5. Terus kemudian ujian lagi, namanya sidang skripsi. Selesai, ya kan? Barulah Anda dinyatakan mata kuliah skripsi 6 SKS ini lulus dengan nilai apa? Tergantung dari performmu ini di skripsi ini. Mau nilai A, nilai AB atau nilai B. Nah, kalau saran saya sih jangan sampai enggak dapat A, karena nanti akan merusak dunia persilatan per IPK. IPK kalian berapa?
Di atas 3 semuanya kan? Iya. Nah, nanti kalau 6 SKS memperburuk IPK kan eman-eman. Nah, oleh karena itu di sini Prodi menyusun skema seperti ini dalam rangka mempersiapkan kesuksesan di skripsi. Gitu ya. Nah, ini proposal dari sekarang ini sudah kita susun proposal, kita seminarkan pada mata kuliah seminar proposal ya. Ketika nanti di semester 7 Anda meng-KRS-kan skripsi dan benar-benar mendapatkan dosen pembimbing 1 DP2 secara resmi dari prodi, Anda tinggal memoles sedikit demi sedikit polesannya supaya lebih cantik untuk benar-benar dipertanggungjawabkan di mata kuliah skripsi. Jadi ketika KRS, setelah KRS perwalian, Anda bisa langsung menemui dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 itu sudah bawa bekal. Bapak, Ibu, saya mau membuat skripsi dengan judul ini. Dan saya sudah punya rencana dokumen seperti ini. Mohon bimbingan, mohon arahan. Kiranya saya kurang apa? Atau barangkali ada masukan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Saya mohon arahan. Kan penak nanti ya dosen pembimbingnya tinggal bilang, Mas ini kurang tambahin ini arahnya ke sini. Kalau ini fakta-fakta yang ada itu seperti ini. Kira-kira kamu kalau begini itu gimana? Ini tambahin ini, kan penak. Coba bandingkan kalau misalnya di semester 7 ini Anda sudah KRS kemudian mendatangi dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, terus kamu nggak bawa apa-apa. Bapak, Ibu, saya adalah anak bimbingan skripsi. Terus ya saya mau membuat skripsi, Bu. Nah, kira-kira topiknya apa? Apa ya, Bu, ya kira-kira ya, Bu ya? Apa ya, Pak, ya kira-kira ya? Saya tuh sebenarnya tertarik di ini matematika realistik, tapi apa ya? Lompoh. Nah, siapa tahu kalau dapat gitu gimana? Nah, kamu aja datang ke sana belum ada sesuatu yang dibuat sebagai bahan untuk diperbincangkan. Kan nanti lama. Habis itu masih menyusun membuat proposal. Ya udah kalau gitu bikin dulu latar belakangnya, bikin dulu rumusan masalahnya, seterusnya. Nanti minggu depan datang lagi ya, kita diskusi lagi. Lama, bisa jadi 1 semester ini hanya jadi 1 proposal aja. Nah, kalau di semester 7 cuma jadi proposal aja, bisa nggak kita lulus 3,5 tahun? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita harus nyolong stat. Nah, itu skema yang kita buat di prodi supaya kita bisa nyolong stat itu seperti itu. Jadi di semester 7 apabila proposalnya itu tinggal memoles sedikit aja, kan mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga setelah KRS Anda bisa di ACC untuk benar-benar ujian seminar proposal, ujian proposalnya. Di minggu kedua ujian, ya kan? Minggu keempat Anda revisi proposal selesai, ya kan? Minggu kelima Anda sudah siap untuk ambil data. Ambil data, olah data, membuat dokumen dan seterusnya sampai bab 5 itu di minggu ke-9 misalnya. Daftar ujian sidang skripsi di minggu ke-10. Ya kan? Habis sidang, revisi lagi, minggu ke-14 Anda sudah dapat ACC draft skripsi. Ya kan? Nah, nyusun artikel 1 minggu, ya. Minggu ke-16 sudah siap untuk submit atau publish artikel. Ya. Bulan berikutnya pendaftaran yudisium, Anda sudah daftar yudisium. Sambil nunggu artikel terpublish, ya, nunggu waktu wisuda. Nah, sudah terpublish artikelnya, Anda wisuda pulang sudah bawa ijazah. Nah, itu skema. Harapannya bisa jalan cepat seperti itu. Karena apa? Teman-teman walaupun sudah selesai ya skripsi ini, Anda sudah dapat 146 SKS, dinyatakan lulus. Tapi kalau belum publish artikel yang di sini kita ada link yang disetorkan BAA untuk ambil ijazah. Anda pulang nggak bawa ijazah, Anda pulang wisuda nggak bawa ijazah, paling dapat surat keterangan lulus atau mungkin fotokopi yang terlegalisir dari ijazah Anda. Karena nggak bisa bawa pulang ijazah aslinya karena belum store link. Nah, inilah yang terjadi rata-rata teman-teman kita itu
sudah selesai di sini, sudah wisuda bahkan, dia pulang cuma bawa fotokopi legalisir ijazah saja, karena belum berhak membawa pulang ijazah yang aslinya, karena belum mempublish artikel hasil skripsinya. Nah, bedanya apa Bu dengan yang ini? Ini pun juga sama. Ya. Apakah kalau ambil mata kuliah ambil artikel pengganti skripsi ini tidak perlu ngambil ini Bu? Karena kan ini kan prasyaratnya ini. Oh, tidak, tetap. Kalau ini tidak Anda ambil, transkripmu tidak lengkap 146 SKS. Tetap harus diambil. Cuma sampai di sini. Nah, cuma sampai di sini itu bisa berbeda jalur. Jalan yang Anda tempuh bisa berbeda-beda. Bu, saya mau pilih yang ini, jalur ini. Silahkan. Bu, saya mau jalur yang ini. Silahkan. Bedanya apa? Nah, itu tadi. Kalau di skripsi, Anda kan dari sini kan sudah punya proposal, sudah seminar proposal, ya kan? Di sini, di skripsi ini pun juga dimulai dari seminar proposal. Kalau di sini presentasi Anda itu di depan teman-teman pada mata kuliah seminar proposal, ini untuk mata kuliah seminar proposal. Nilainya adalah untuk nilai 3 SKS mata kuliah seminar proposal. Nah, seminar proposal di sini bagaimana Bu? Tetap dipresentasikan di depan 2 dosen pembimbing dan 1 penguji. Tapi itu kan Anda lebih siap. Sudah latihan di sini, draft juga udah siap, iya kan? Di sini tinggal yang proses yang pertama adalah seminar proposal atau ujian proposal. Kemudian yang kedua, setelah ini selesai ada berita acara, Anda ambil data. Anda ambil data. Tahap yang ketiga adalah menyusun bab 1 sampai 5 dan sidang. Ini adalah ujiannya bab 1 sampai bab 5. Ini sudah selesai, Anda sudah dapat nilai ya. Nilai dari skripsi. Ini sudah masuk dan melengkapi 146 SKS ini, Anda dinyatakan lulus, berhak ikut yudisium. Yudisium itu apa? Kelulusannya fakultas. Kalau sudah masuk yudisium pasti akan wisuda. Kalau belum masuk yudisium belum bisa ikut wisuda. Tuh, ini ya. Oke, tahap terakhir adalah ini artikel publish ya. Karena untuk ambil ijazah. Nah, kalau di sini Bu. Nah, ini Anda di sini sudah punya proposal ya. Terus di sini tagihannya bukan ini untuk mendapatkan nilai ini, karena ini kan nanti dikonversi ke mata kuliah skripsi. Ini itu jadi skemanya gini, kalau artikel sudah jadi di semester 7, Anda harus publish pada jurnal yang punya bobot lebih tinggi. Aturannya di kampus berdasarkan SK yang diedarkan, Anda bisa nembak jenis jurnal yang berindeks. Kalau berindeks Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. 3, 4. Kalau tidak salah di sini Sinta 2 ini nilainya A, ini AB, ini B. Mungkin ini juga B mungkin ya. Pokoknya semakin ke sini nilainya semakin berkurang. Karena indeksingnya semakin ke atas ini semakin tinggi, semakin susah untuk publish. Jadi ketika Anda sudah memutuskan mau jalur alternatif pengganti skripsi, Anda sebenarnya bisa nembak di situ. Wah, aku pengen nilai A. Cari Sinta 2. Udah, aku nilai AB aja. Cari nilai Sinta 3. Oke. Di semester 7 dalam waktu 1 semester itu Anda sudah harus publish ini. Bukan hanya sekedar submit. Kalau submit itu kan mengumpulkan, menyetorkan draft kita ke jurnal tersebut. Tapi tagihannya di artikel pengganti skripsi di semester 7 yang Anda pilih itu harus ada link publikasi, link publish, bukan hanya sekedar submit. Dari sini kalau sudah ada link publikasi,
ini perlu dikonversi oleh DPPM, Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat. Kalau sudah dapat pengakuan dari DPPM, barulah ini dikonversi, disetorkan ke prodi, dikonversi, dimasukkan nilainya ini. Anda publish di mana? Ini dimasukkan nilainya ke mata kuliah. Kalau tidak ada link, tidak bisa konversi. Nah, yang jadi masalah, ini jurnal ini bayarnya berupiah-rupiah, ini agak mahal. Semakin tinggi kualitasnya, jelas pembayarannya, fee-nya itu lebih besar. Waktu publishnya beraneka ragam, bisa jadi bayarnya mahal, cepat publish, bisa jadi gratis. Ada nggak Bu yang gratis? Ada, banyak. Tapi biasanya yang gratis itu kan antriannya lama, kan banyak yang mau gratisan kan. Apalagi gratisan dengan kualitas yang bagus. Nah, Anda harus berhitung sama waktu. Bisa nggak kejar waktu sebelum yudisium Anda mendapatkan ini? Kalau nggak mendapatkan konversian, berarti Anda tidak bisa lulus. Karena apa? Mata kuliah skripsi belum ada nilainya. Mata kuliah skripsi belum ada nilainya, berarti transkrip belum lengkap. Transkrip belum lengkap, belum bisa ikut yudisium. Cuma enaknya begini, mata kuliah skripsi dan alternatif mengganti skripsi ini kan berbayar ya, seperti kayak magang, kayak KKN itu ya. Kalau skripsi ini kurang lebih bayarnya lebih mahal, ya 800.000. Tapi kalau di sini kalau tidak salah cuma 250.000. Wajar, karena di sini melibatkan banyak dosen, lebih banyak daripada ini. Kalau ini cuma satu aja. Oke, paham ya? Mungkin logikanya ada di situ. Kenapa bayarnya juga lebih mahal ya? Karena peran serta dari dosen untuk memberikan masukan, memberikan bimbingan, memberikan ujian itu lebih banyak daripada yang ini. Kalau yang ini yang uji siapa? Asumsinya yang menguji adalah tim editorialnya ini. Ya, nanti kan direview kan, kita submit, kita kumpulkan ke jurnal online-nya mereka, terus mereka editorial nge-review. Wah, reviewernya nge-review ini kurang apa, ini kurang apa, kurang apa. Itu pengujinya, ya kan? Terus kita revisi, kita kembalikan lagi, submit. Kalau memang sudah diterima, barulah dipublish. Nah, ini hanya melibatkan satu dosen. Enaknya cuma itu. Biasanya teman-teman itu berpikirnya begini. Nah, ini menimbang-nimbang ini. Karena skripsi 800.000, wah kok larang iki ae lah enak. Ini 3 dosen. Iya, kalau ini sama ini sama, seirama. Kalau ini berbeda, wah ini masalah. Iya kan? Ini nggak tentang ACC, soalnya berbeda pendapat dengan ini, atau sebaliknya. Aduh, daripada aku ribut dengan 3 dosen, terus mending aku siji ae bentang cepet banget. Bisa jadi seperti itu. Boleh nggak Bu kita berpikir seperti itu? Boleh. Kita hitung-hitungan duit, boleh. Boleh. Tapi juga hitung-hitungan estimasi waktu juga ya. Nah, mudahnya kalau di sini, kapanpun Anda sidang, ada nilai skripsi kan? Entah nilai itu AB atau nilai A atau apa. Nilai skripsi pasti masuk. Jadi otomatis kemungkinan besar untuk ikut yudisium itu lebih besar daripada ini. Ini kemungkinannya masih, karena kan berhubungan dengan pihak luar, berhubungan dengan waktu publish. Jangan-jangan di pertengahan semester Anda bisa publish, bisa submit, tapi ternyata publishnya butuh waktu 4 bulan. Nah, melebihi waktu yudisium. Bisa nggak Anda lulus di semester 7? Nggak bisa, karena masih perlu konversian ini. Itu kekurangannya di sini. Kekurangannya di sini yang lainnya, misalnya begini lagi. Anda sudah nembak Sinta 2 karena Anda pengen nilai A. Oke, sudah publish misalnya di pertengahan semester 7. Oke, sudah publish. Tapi ketika proses pengkonversian ini, setiap jurnal ini kan juga fluktuatif ya. Mereka mengajukan reakreditasi jurnal. Nilainya itu dia ada di kategori apa? Di kategori Sinta A, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 atau 4.
Khawatirnya suatu saat akreditasi dari jurnal ini turun. Nah, pada saat konversi ini mengikuti nilai jurnalnya ini. Misalnya sudah nembak A, ternyata waktu konversi jurnal tersebut turun derajat, turun kasta. Kita dapat nilai apa? Ya nilai AB, bukan nilai A. Gak bisa kita ngeluh, saya publish di Sinta A, harusnya saya dapat nilai A, tapi jurnal tersebut ternyata turun kasta. Apa yang terjadi? Ya nilaimu AB. Bu, ada nggak kasus-kasus berbahaya di sini, pengalaman-pengalaman yang jelek di sini? Banyak. Mungkin teman-teman terkecohnya apa? Lah iya ini, mikirnya ini larang, ini mahal ya 800.000, aku yang ini aja 250. Tapi ternyata permasalahannya itu yang terjadi. Pada saat konversi ternyata jurnalnya turun kasta. Jadinya rusak nggak dunia persilatan IPK? Kemudian kasus yang kedua, bisa jadi ada yang ternyata jurnalnya itu predator. Jadi jurnal predator bagaimana, Bu? Anda tertipu dengan di jurnal tersebut tertulis Sinta 2 dan seterusnya. Tapi begitu Anda submit, Anda publish, sudah terpublish, tapi ternyata linknya nggak bisa dibuka atau bagaimana, ternyata jurnal ini masuk kategori daftar jurnal predator atau tidak melakukan reakreditasi jurnal. Misalnya jurnalnya akreditasinya udah selesai, habis. Harusnya kan jurnal tersebut kan reakreditasi, tapi ternyata tidak reakreditasi. Dan ini mungkin jurnalnya kena suspend atau kena punishment apa ya dari Dikti. Jurnalnya hilang dari peredaran. Akhirnya nggak bisa melakukan ini. Ada nggak, Bu? Ada. Bimbingan Bunata iya. Jadi terus gimana? Ya nggak bisa lulus. Akhirnya apa yang terjadi? Pindah balik kucing ke skripsi. Ya karena sudah bertubi-tubi ya bikin artikel, submit. Itu perjalanannya agak lama, cek plagiasi, terus review dan seterusnya. Ending-endingnya jurnalnya hilang dari peredaran dunia maya. Diklik aja linknya itu nggak muncul. Terus kemudian dikontak reviewernya, hilang, nggak respon. Nah jadi masalah kan, ada yang seperti ini, kurang 2 minggu yudisium nangis. Ya apa Bu ini gimana? Ya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi ini tetap saya sampaikan kekurangan dan kelebihan masing-masing dua jalur ini. Karena ujungnya atau muara dari mata kuliah kita, Medpen, adalah proposal penelitian. Ini nampaknya panjang ya perjalanannya. Tapi jujur di dalam hati, bukannya saya memprovokasi ya, tapi menurut saya ini lebih mumpuni atau lebih lengkap, membekali teman-teman sekalian untuk menjadi seorang peneliti. Karena artikel yang dibuat ini adalah perjalanan Anda dari bab 1 sampai bab 5. Anda sudah bisa membuat bab 1 sampai bab 5, ya, sudah meneliti, melakukan ambil data sendiri, mengolah data, menyajikan data sendiri, kemudian membuat artikelnya. Yang bisa jadi 5 bab ini misalnya 200 halaman. Artikel ini kan bisa jadi cuma 15 halaman. Jadi Anda merangkum. Jadi ceritanya mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu ceritanya garis besarnya seperti apa sih? Nah, habis itu 15 halaman itu kan dipublish. Jadi suatu saat nanti ketika Anda sudah lulus, mau bikin artikel lagi, mau bikin penelitian lagi, bisa. Walaupun mungkin di sini ada sedikit kekurangan lah. Anda nanti ketika sudah menjadi seorang guru, Anda bisa menyempurnakan lagi. Karena Anda sudah tahu ini alurnya bagaimana, jalan ceritanya, skenario-nya bagaimana. Nah beda lagi dengan seperti ini, tiba-tiba menjadi artikel. Gimana membuat artikel penelitian kalau nggak melakukan ini? Nah suatu saat Bunata pernah diskusi, teman-teman yang ngambil artikel pengganti skripsi ini, yang mungkin pada saat itu dosen pembimbingnya adalah Bunata. Ketika kita diskusi bimbingan, terus saya tanya, Mbak kok sudah jadi artikel? Iya Bu, oke, ini data dari mana? Ya saya ambil dari sekolah.
Kalau Anda ambil data di sekolah, instrumennya mana? Ya saya nggak bikin, Bu. Gimana caranya Anda bisa ambil data tanpa instrumen? Oh iya ya. Jadi saya harus bikin instrumen. Mestinya logikanya seperti itu. Kan kalau mau ambil data pasti bawa instrumen ya. Entah itu instrumen wawancara, instrumen observasi, instrumen soal, atau apapun. Oke. Kemudian datang lagi, dia bikin instrumen. Kemudian datang lagi. Sudah Bu, saya sudah bikin instrumennya untuk artikel saya ini. Oke, apakah instrumen ini valid? Anda melakukan validasi instrumen ini bagaimana caranya? Loh, Bu, emang harus divalidasi? Loh, kalau instrumen untuk penelitian bukankah harus memenuhi nilai valid, nilai reliable, kayak semacam itu? Oh iya ya Bu, berarti saya harus pakai uji validasi dong. Loh, emangnya ini mau artikel penelitian apa? Iya Bu ya, kuantitatif lah. Apalagi kuantitatif kan harus memenuhi nilai validasi, nilai reliability, nilai apalagi itu kan? Oke, berarti saya harus uji validasi. Ya logikanya seperti itu sih Mbak. Oh iya, ya udah kalau gitu. Dia uji validasi, uji valid. Dan sudah dilakukan. Udah valid Mbak, udah valid. Oke, kemudian saya kumpulkan kembali, Mbak. Apa yang Anda lakukan pada skema ini? Anda bikin instrumen enggak? Iya. Anda uji validasi? Iya. Terus Anda bikin artikel? Iya. Apa bedanya dong dengan yang ini? Struktur dari penelitian keseluruhan, selain Anda bikin proposal, Anda bikin instrumen enggak yang ini? Iya. Uji validasi enggak? Iya. Ambil data enggak? Iya. Bikin laporan bab 1 sampai 5? Iya. Bikin artikel? Iya. Bedanya dengan yang ini apa? Kalau memang sama-sama apa yang dilakukan di sini sama dengan yang ada di sini, terus yang di sini itu saya tanya. Terus apa bedanya dengan yang ini Mbak kamu Mbak? Oh iya ya Bu, berarti kan sama. Terus kemudian saya tanya, saya sampaikan, berarti kalau sama-sama Anda lakukan, di sini melibatkan 3 dosen, di sini hanya melibatkan 1 dosen. Berarti fungsinya saya di sini untuk menggantikan 3 dosen itu dong. Iya, ya pinter Mbak, Anda Mbak pilih ini, bayarnya didik, tapi prosesnya sama dengan yang ini, iya kan? Tapi itulah yang terjadi. Anda punya draft artikel, tapi tidak tahu prosesnya seperti apa. Kemudian kan akhirnya terbalik, bikin artikel dulu, draft jadi, baru saya tanya instrumen, bikin instrumen, baru saya tanya validasi dari instrumen itu seperti apa, bikinlah dia uji validasi. Terus barulah dia ambil data. Loh, lah bodoh. Ya kan? Tapi kalau kita lihat prosesnya mana yang lebih runtut dan lebih lengkap, pastilah yang ini ya. Ya, walaupun deritanya harus menghadapi 3 dosen. Jadi di semester 5 ini siap-siap gasnya ya. Isi bensin yang banyak, cek bannya, ya, terus rem-remnya, cakramnya, ya, oli, STNK, SIM dan seterusnya dicek apakah sudah lengkap. Nah, tinggal tancap gas. Nah, inilah yang akan kita hadapi nanti di tugas akhir. Ternyata enggak bermaksud hororisme ya. Nah, tapi inilah yang akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti bisa dipertimbangkan. Ya, jadi untuk membuat proposal di mata kuliah Medpen ini saya sarankan sudah Anda jangan main-main. Langsung saja sudah membayangkan, bermimpi, berimajinasi. Nanti kalau ambil tugas akhir ini saya mau ambil yang seperti apa? Misalnya topik atau peminatan. Silahkan Anda tentukan di mata kuliah Medpen ini ketika menyusun proposal. Silahkanlah istiqoroh. Enaknya saya mau apa? Mau IPA, IPS, matematika, bahasa, seni, bahasa Inggris, PPKN, bahasa Jawa, boleh Bu, boleh. Semua konsep yang ada di SD it's okay. Kuantitatif, kualitatif, PTK atau apa jenisnya, pengembangan,
Boleh, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Beraneka macam penelitian yang biasanya, yang umumnya dilakukan di PGSD itu seperti apa untuk sekolah dasar. Saya sarankan cari yang menurut Anda resikonya paling kecil, mampu Anda lakukan, mampu dan mudah dilakukan. Ya, tidak usah mempersulit diri. Bolehlah kita, apa itu namanya? Egois, bukan egois, apa sih namanya? Ambisi, bukan. Maksudnya kekeh dengan ide kita itu loh. Teguh dalam pendirian. Ambisi. Bukan ambisi apa? Egois. Egois. Bukan. Itulah namanya apa ya? Pokoknya IPA, aku tuh IPA. Itu ya. Kekeh gitu ya. Pengku ya. Tetap kita berstrategi karena kita dibatasi waktu ya. Skripsi ini Anda mau lulus kapan? Kalau memang pengen itu ya, mempertahankan egois atau mempertahankan, bukan egois namanya apa sih? Pengen benar-benar minatnya di situ ya silahkan, resikonya kan kemungkinan ada sedikit waktu yang dibutuhkan lebih lama. Itu ya resikonya, apabila Anda ambil resiko itu ya silahkan, tidak jadi masalah. Nah, tapi pada intinya yang bisa kita lakukan ya yang logis saja lah dan terjangkau. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau misalnya mungkin ada yang sesuatu yang tanyakan, langsung tanyakan aja. Ya. Sebentar ini ya. Untuk yang artikel publish terakhir itu berarti kita sidang mendapatkan nilai itu, tapi belum publish. Tidak apa-apa. Dan ada lagi yang belum saya sampaikan di sini. Publish artikel untuk skema skripsi ini hanya syaratnya cuma ISSN saja. ISSN itu di bawahnya Sinta 5 kualifikasinya. Jadi lebih mudah, lebih murah, dan kemungkinan untuk lebih cepat publish itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang ini. Tapi untuk publish ini tetap pakai apa? Cari orang lagi gitu. Ngapain? Enggak pakai. Ya enggak, bimbingannya ya sama dosen pembimbingnya. Iya. Makanya kalau Bu Nata, mohon maaf. Jadi nanti di sini Bu Nata bisa berperan macam-macam loh ya. Nanti kan ada, teman-teman bisa mengenal ada namanya dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Ada dosen mata kuliah, ada dosen pembimbing skripsi, ada dosen penguji skripsi, atau ada dosen pembimbing lapangan DPL, macam-macam ya. Ya, jadi kalau di sini nanti Bu Nata di sini berdiri sebagai dosen mata kuliah MEPEN di kelas ini. Tapi suatu saat kalau misalnya nanti di seminar proposal, ini skemanya kalau dari prodi rencananya akan kita akan start lebih awal untuk skripsi ini. Karena skripsi ini biasanya kan harus diplot dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 baru jalan proposal. Lah Bu, kalau misalnya di MEPEN saya sudah jadi proposalnya, kemudian seminar proposal ternyata dapat dosen pembimbing yang berbeda, gimana? Nah itu yang nggak bisa kita pungkiri, karena dosen yang ada di PGSD itu tidak banyak sekali ya, tidak setiap dosen diberikan kapasitas untuk membimbing. Jadi nggak mungkin misalnya satu kelas ini pilih IPA semuanya. IPA itu di prodi ini Bu Nata, misalnya semuanya pilih Bu Nata, nggak mungkin. Tetap diberikan kapasitas masing-masing. Kalau misalnya kelebihan bagaimana Bu? Ya dioper ke dosen yang lain. Bu, dan nasib saya gimana? Bu, saya milih IPA terus saya dapat dosen pembimbing bahasa misalnya Pak Afak. Ya enggak apa-apa, misalnya DP1-nya Pak Afak, DP2-nya kemungkinan nanti akan diberikan ke Bu Nata. Seperti itu. Nah, kemudian di skripsi ini, nanti juga ada dosen penguji dan pembimbing. Nah, harapannya kalau di MEPEN ini sudah ada proposal, nah nanti sebagai dasar untuk plotting di mata kuliah seminar proposal. Nah, nanti kalau seminar proposal udah oke, sudah lancar, tinggal benar-benar di SK-kan. Jadi sebenarnya dosen pembimbing skripsi
itu tidak bisa jalan sendiri. Jalannya harus berdasarkan SK. Karena teman-teman di sini kan KRS toh. Nah, nanti kita lihat di prodi itu berapa orang yang meng-KRS-kan skripsi. Kemudian kita diberi surat tugas untuk menjadi dosen pembimbing atau dosen penguji skripsi. Nah, prodi biasanya plotting untuk dosen pembimbing itu ya berdasarkan ini. Misalnya di sini, jadi yang sudah berjalan di mata kuliah seminar proposal semester lalu ya, Bu Nata juga ngaku mata kuliah seminar proposal. Di mata kuliah seminar proposal ini bisa jadi penyempurnaan dari proposal Medpen. Kadang yang terjadi di Medpen ini, mahasiswa itu asal-asalan dari proposal. Sing penting bisa untuk nilai mata kuliah Medpen. Kemudian di mata kuliah seminar proposal ini ganti mana? Ada Bu, ada. Nah, terus kemudian dibagikan. Nah, di mata kuliah skripsi kemungkinan nanti yang diplot itu juga berdasarkan ini. Jadi rangkaian terus menerus begitu. Nah, jadi sekarang ini teman-teman kakak tingkat Anda yang semester 7, di mana di mata kuliah seminar proposal ini sudah fix dengan proposalnya bersama dosen pembimbingnya, mereka tinggal daftar ujian proposal secara resmi. Nah, ini sudah ada yang proses macam-macam. Jadi kadang Bu Nata kalau di sini menjadi dosen mata kuliah, bisa jadi di sini dan di sini nanti berperan sebagai fungsinya masing-masing. Bisa jadi di sini saya sebagai DP2, bisa jadi di sini saya sebagai penguji. Jadi macam-macam. Nanti kalau sudah berhubungan dengan dosen, teman-teman kalau menghubungi itu lengkap ya. Misalnya menghubungi Pak Nanang. Pak Nanang, saya ingin ketemu karena Pak Nanang adalah sebagai dosen pembimbing 2 saya pada mata kuliah seminar proposal. Atau WA ke Pak Arya atau ke dosen yang lain. Sampaikan bahwa beliau itu perannya apa, sebagai apa bersama Anda, supaya dosen itu bisa memposisikan diri. Ya, DP1, DP2 sama penguji itu posisinya beda-beda. Tugasnya pun juga beda-beda. Ketika Bu Nata sebagai dosen penguji, saya akan uji, bukan bimbing. Tidak akan bimbing. Ketika saya sebagai dosen pembimbing, saya akan membimbing, mengarahkan, tidak menguji lagi. Begitu ya, beda-beda. Ketika di mata kuliah Medpen, saya akan membimbing semuanya ini tanpa pandang bulu. Nanti ketika Anda minat bahasa atau minat seni atau minat bahasa Inggris, semuanya akan saya bimbing berdasarkan peran saya sebagai dosen Medpen. Tapi kalau sudah berada di sini atau di sini, peran saya bisa berbeda dan melibatkan dosen yang lain, tidak hanya saya saja. Jangan beranggapan bahwa wah dosen Medpen ini Bu Nata, aku kudu DP sijine Bu Nata, ben-benan. Enggak tentu, belum tentu. Bisa jadi dalam kuota nanti Anda enggak kebagian kuota. Aduh, kadung IPA tapi ndelalah aku kok gak kebagian kuotanya Bu Nata. Ya udah yang lain, DP1-nya yang lain. Bisa jadi nanti saya bisa masuk di DP2 Anda. Atau bisa jadi aduh gak kebagian DP1, DP2 gak kebagian. Enggak apa-apa, bisa jadi nanti saya jadi penguji. Kok wis saya tadi penguji. Nah. Silakan ya teman-teman juga diskusi dengan kakak tingkat perjalanan mereka dalam menghadapi skripsi. Itu dulu Medpen bagaimana, mata kuliah seminar proposal bagaimana dan seterusnya. Diskusi ya. Nah, oke, ada yang ditanyakan lagi. Untuk pemilihan mata pelajaran itu yang Medpen atau seminar proposal? Medpen. Mulai dari Medpen, teman-teman langsung ya cari Anda lebih minat kemana. Mau matematika boleh, bahasa boleh, seni pun juga boleh, silahkan. Ya, saya nanti sebagai dosen mata kuliah Medpen tetap akan membimbing sejauh mana sampai menjadi proposal.
Nah, nanti supaya lebih detail dan lebih bagus dari proposal yang Anda buat itu nanti dipoles lagi di mata kuliah seminar proposal dan juga bersama dengan dosen pembimbing pilihan Anda. Misalnya milih bahasa Indonesia, boleh enggak Bu di Medpen? Boleh, silakan. Saya akan bimbing sesuai dengan aturan penelitian di PGSD. Nah, nanti terkait dengan kedalaman, ya keprofesionalan di bahasa Indonesia itu nanti kita lanjutkan dengan polesan di seminar proposal dan skripsi dengan dosen pembimbing bukan Bunata, yang lain yang bahasa Indonesia. Begitu supaya rencana penelitian Anda itu benar-benar bagus dan sempurna. Kalau saya disuruh membimbing bahasa Indonesia, kayaknya ada yang lebih ahli bila dibandingkan dengan Bunata. Karena PGSD pilar utamanya kan 5 mapel. Kita semuanya bisa. IPA, IPS, matematika, bahasa, PPKN berhak, boleh. Cuma memang dimulai dari S2 ya, S2, S3 itu ada peminatan masing-masing dari 5 mapel ini. IPA itu Bunata, bahasa Indonesia itu ada Pak Afak dan Pak Nanang, matematika ada Bu Arisona, IPS ada Pak Arya dan Pak Fian, kalau Pak Ismail itu PPKN. Cuma yang jadi masalah karena terkait dengan prodi ya, ada kebijakan di fakultas. Pak Arya dan Pak Ismail itu sudah berada di prodi PPG, bukan di prodi PGSD. Jadi kemungkinannya untuk porsi kuota tadi kemungkinan agak sedikit dikurangi karena beliau tugasnya lebih banyak di PPG. Tapi kan aslinya beliau adalah berasal dari dosen PGSD sehingga tetap membimbing karena bidang ilmunya adalah PGSD, tetap akan membimbing di PGSD. Cuma nanti kebijakan dari prodi bagaimana itu ya lihat nanti. Horor. Umum ya. Jadi di mata kuliah Medpen ini memang tugas saya itu untuk manasi. Nganget, iya. Gak cuma nganget ya, gak cuma manasi. Bahkan tugas saya adalah ngobong-ngobongi. Ora. Ya, macuti, ya. Ya, mohon maaf. Nggak tahu nih Pak Afak memberikan tugas, Kaprodi memberikan tugas kepada saya itu mata kuliah sing serem-serem kabeh. Konsep IPA dasar, IPA. Konsep IPA lanjut, fisika. Serem gak? Serem. Pendidikan IPA. Hari ngono Medpen. Aduh. Serem toh. Padahal saya ini baik hati loh, nggak sombong. Tapi dipasang di mata kuliah yang serem-serem jadi kesannya saya itu serem, galak gitu ya. Ya memang nek rata galak iki ora ndak barbar. Iya enggak? Ya mohon maaf. Jadi jangan takut dengan Bunata. Paling ya tak sentak ngono. Ya kan? Tak sentak, tak paksa. Ya, tapi akhirnya ya mudah-mudahan untuk kebaikan. Wes panas ya kita akhiri. Aku kan cuma tugasku manasi tok. Bar ngono panas dhewe nang omah. Kita ketemu lagi semakin panas di pertemuan berikutnya. Nah, supaya semakin panas ya, teman-teman langsung tancap gas. Memang sudah saya panasi, sekarang kita gas. Cari artikel. Pendinginan. Aduh, ini Kak Sito ini macak galak Kak Sito. Pendinginan. Saya jalan saya. Ada nih, saya